intu badalakum, jika diterangkan kepada kalian, tasukum, kalian justru menyusahkan. Ya. Wa antas alu anha, jika kamu menanyakannya, hina yunazzalul Quran, ketika sedang diturunkan Al-Quran, tu badalakum, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Afallahu anha, Allah telah memaafkan kalian tentang hal itu. Wallahu, dan Allah, Ghafurun, maha pengampun, Halimun, maha penyantun, sangat santun. Qad sa'alaha qaum, sungguh segolongan kaum bertanya, yang menanyakan hal itu kepada Nabi, min qablikum, sebelum kalian, thumma asbahu kafirina, kemudian mereka menjadi kafir. Ma ja'alallahu min bahiratin, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahira. Bahira itu unta betina. Ada bahira itu sejenis unta betina yang kalau beranak bisa sampai langsung 5, ya, kembar 5. Ya, jadi ya, baru ada istilah di telinganya itu yang agak dibelah. Itu. Kemudian ini tentang bahir tadi, mana ini? Wala saibah, termasuk saibah. Saibah juga mustabatina, ya, yang dibiarkan, yang dilepaskan begitu saja. Kemudian wala wasila, wasila itu domba betina yang melahirkan anak kembar. Wala ham juga itu unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat. Walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir, yaftaruna 'ala Allahil kadzib, mereka berdusta kepada Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi banyak hal-hal yang mereka lakukan terhadap hewan-hewan ternak, seperti tadi ya, ini istilah-istilah mereka. Ada bahira, saibah, wasila, ham, itu istilah hewan-hewan ternak yang memang dia anggap sebuah, kalau dia contoh melahirkan anak kembar ini, berarti ini dapat keuntungan. Hati-hati seperti itu. Kalau mungkin kita punya ada hewan-hewan tak lagi dilihat, ramah gini hewanku, itu tidak pernah disyaratkan hal-hal begitu. Lain saya pula ini anuku, ayamku, ya, bico di matana satu, dari lahir memang satu yang matana. Siapa tahu tisanna dajjal. Jadi tidak pernah disyaratkan ya kepada binatang-binatang ternak ada sesuatu hal yang aneh, petunjuk-petunjuk aneh, tidak ada. Itu memang karena memang ada kecacatan dan sebagainya. Ya. Ini hal-hal yang ada di lingkungan orang-orang Arab di masa awal-awal Nabi mengajarkan agama Islam. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi juga di tengah-tengah masyarakat kita. Banyaknya hal-hal yang dianggap sesuatu mungkin yang bagus gini, bagus. Termasuk kalau ada yang menganggap cincin, ya. Jadi cincin itu hanya sekedar perhiasan. Ya, perhiasan ya, boleh dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau emas itu memang dilarang untuk laki-laki. Emas itu ternyata kandungannya itu ada yang bisa membahayakan di dalam tubuh kita, ya, kandungan emas. Khususnya juga laki-laki. Kenapa sampai Nabi melarang untuk tidak memakai emas bagi laki-laki? Karena sirkulasi darahnya tidak seperti perempuan. Kalau perempuan tambah kuat pakai minyak. Tapi jadi pertanyaan, bagaimana perempuan yang tidak haid lagi tapi masih pakai emas? Nah,
menjawab jawabannya nanti dijawab insya Allah. Kenapa Ustaz? Bahaya. Insya Allah. Ya, Nggak boleh tuh banyak-banyak ya. Insya Allah ya, kita diberikan kesehatan, afiat, dan batin, dan